Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Katakan hanya ditemukan sidik jari. Ya. Dan ada beberapa sidik jari lainnya. Ini ada forensik RSCM ya? Ya. Kompolnas, kenapa Bapak Tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bahasa yang disampaikan kepada publik adalah ponselnya hilang. Itu bahasa yang salah. Maaf, saya berani katakan itu bahasa yang salah. Karena suatu kata hilang itu berarti hanya boleh diucapkan oleh seseorang yang memiliki data tersebut. Guys, hasil forensik dari meninggalnya diplomat muda Arya Daru udah keluar. Dan hasilnya tidak ada keterlibatan orang lain di dalam meninggalnya dia. Terus apa penyebab meninggalnya dia? Ini udah diungkapin. Dan hasilnya adalah gangguan pertukaran oksigen. Tas ransel ditemukan 1 hari setelah si ADP tewas. Aku kasih tahu kalian ya, ilmu tingkat tinggi, ilmu dari dunia alam yang lain. Si pelaku mengancam, si pelaku melakban, menanya, menginterogasi si ADP. Ini boleh didengar, tapi juga jangan terlalu dipercaya. Kematian diplomat muda Arya Daru bukan perbuatan sendiri. Bahasa yang disampaikan kepada publik adalah ponselnya hilang. Itu bahasa yang salah. Maaf, saya berani katakan itu bahasa yang salah. Karena suatu kata hilang itu berarti hanya boleh diucapkan oleh seseorang yang memiliki data tersebut. Kalau saya pemilik ponsel, kemudian sekarang saya tidak ada akses lagi kepada ponsel saya, itu hilang. Ya kan, sudah tidak ada. Tetapi kalau orang lihat saya punya ponsel, kemudian hilang dari tidak dilihat sama publik, berarti ponsel tersebut tidak diketemukan. Beda dengan hilang. Kalau hilang, masalah selesai. Ya, tetapi kalau tidak diketemukan berarti kerjaan polisinya yang belum selesai, tidak mampu menemukan informasi ini. Padahal yang namanya ponsel saat itu tidak diketemukan, masih mungkin dia masih menyala kalau masih ada baterainya dan bisa dideteksi lokasinya, ada berbagai BTS ataupun Base Transceiver Station yang bisa mengetahui ini orang terakhir ada di mana. Itu jelas kelihatan lokasinya ya secara digital. Kemudian data tersebut bisa dipastikan terakhir ada di mana, apakah dimatikan secara sengaja ataukah kemudian bisa kehilangan kehabisan baterai ataupun kemudian kehabisannya. Ya. Dikatakan hanya ditemukan sidik jari. Ya. Dan ada beberapa sidik jari lainnya. Ini ada forensik RSCM ya? Ya. Kompolnas, kenapa Bapak Tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bapak kan dibayar oleh negara. Ya coba, kenapa? Coba bantah dulu keterangan beliau. Betul Bang Hotman. Banyak luka katanya. Begini, jadi almarhum itu di balik daripada lakban itu ada plastik, ditutup plastik baru dilakban Bang. Dan ini sudah fakta. Nah, yang kedua Bang, kita melihat 2139 atau 21 almarhum naik ke atas rooftop lantai 12. Fokus dulu ke hasil RSCM tadi. Iya. Ahli forensik mengatakan banyak luka. Tas ransel ditemukan 1 hari setelah si ADP tewas. Aku kasih tahu kalian ya, ilmu tingkat tinggi, ilmu dari dunia alam yang lain. Si pelaku mengancam, si pelaku melakban, menanya, menginterogasi si ADP, bertanya di mana kau simpan tas itu. Si ADP keberatan dan dipaksa untuk mengaku. Akhirnya lihat sendiri apa yang terjadi dengan si ADP, sang eksekutor. 1. Diplomat muda tewas dengan kepala dilakban. Hati-hati berbicara. Sebelum dilakban, kepalanya si ADP dibungkus dengan plastik. Artinya, jangan banyak bicara. Mengapa setelah 1 hari si ADP dikebumikan, tas ransel ditemukan di atas sana, lantai 12 di atasnya lagi, putrop. 1 hari setelah ADP pergi meninggalkan dunia alam ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipertanyakan, bisnis ilegal, bisnis yang mendatangkan uang banyak hanya dikerjakan oleh pertama, istri pejabat, kedua, anak pejabat, ketiga, menantu pejabat, keempat, kawan pejabat. Kalau masyarakat yang kayak kami ini Pak, orang miskin-miskin, nggak berani melakukan bisnis ilegal. Kalau bandar itu bandar yang mecin-mecin itu pun paling yang murah-murahan aja. Hah?
dipertanyakan. Jadi jangan simpang siur kalian untuk memberitakan yang enggak tentang si ADP. Ku kasih tahu dari ilmu tingkat tinggi dunia, ilmu liar otak kita ini. 1 hari setelah dia dikebumikan, dijumpai, diketemukan tas ransel yang dia bawa dari Grand, dari mall di tempat dia belanja. Jangan difitnah ke orang yang sudah pergi ke alam lain, Pak. Oke lah ya, semuanya polisi nggak masalah. Itu urusan kalian, mau yang benar mau nggak benar urusan kalian. Munir sampai detik ini kematiannya kenapa? Bahkan banyak lagi si Marsina, 9 orang itu yang sudah hilang, tidak tahu kemana hilangnya. Ku ingatkan sama kalian, jangan diutak-atik bisnis para pejabat. Yang ada nanti kalian Guys, hasil forensik dari meninggalnya diplomat muda Arya Daru udah keluar. Dan hasilnya tidak ada keterlibatan orang lain di dalam meninggalnya dia. Terus apa penyebab meninggalnya dia? Ini udah diungkapin. Dan hasilnya adalah gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan meninggal lemas. Dan polisi menyimpulkan bahwa belum ada tindakan pidana yang ditemukan di dalam kasus ini. Dan pemeriksaan sidik jari terhadap lakban-lakban yang ada di seluruh wajahnya yang berwarna kuning itu, yang bikin viral itu, ternyata seluruh sidik jari yang tertera di situ adalah sidik jari korban sendiri. Dan dokter dari RSUPN Cipto Mangunkusumo juga bilang bahwa di dalam tubuhnya tidak menemukan zat di dalam tubuhnya yang menyebabkan pertukaran oksigen tadi itu menjadi terganggu. Dokter Yoga ini menjelaskan kalau ternyata ada luka dangkal terbuka itu di bagian dalam bibir. Dan beberapa luka lecet pada wajahnya dan area lehernya. Dan ternyata ada satu fakta lagi yang baru dibongkar dan ternyata mendukung tentang kesimpulan kepolisian ini. Bahwa ADP ini itu mengakhiri hidupnya sendiri menurut teori kepolisian dan segala proses yang... Ini boleh didengar tapi juga jangan terlalu dipercaya. Kematian diplomat muda Arya Daru bukan perbuatan sendiri. Ada sebab yang membawa pikiran gue ke angka 2. Berarti berdua, bukan sendiri. Artinya ada orang lain yang melakukannya. Dapat dari mana petunjuknya? Begini ceritanya. Dari awal mula kasus ini diangkat, gue udah curiga begitu lihat ada 2 arah CCTV yang berbeda. Dan 2 CCTV yang berada di dinding kanan dan kiri. Dan kemudian ditemukannya 2 angle CCTV di tempat yang berbeda, 1 orang dalam waktu yang sama di rooftop dan di rumah kos. Kemudian datang 2 orang yang pagi-pagi membongkar jendela dengan membawa 2 obeng. Kemudian diberitakan bahwa handphonenya hilang dan ternyata ditemukan 1. Berarti ada 2 handphone. Dan yang satu lagi dapat foto Arya Daru, berikan petunjuk angka 2. Artinya Arya Daru adalah korban. Betul. Kenapa keluarganya nggak berisik? Kenapa keluarganya nggak ada disorot? Biasanya, kalau ada keluarga kita meninggal, pasti keluarga terdekat, istri, orang tua, saudara, menjerit-jerit, mencari keadilan, ataupun tempat dia kerja, pasti rekan-rekan sejawat dia kerja, tempat dia kerja pasti mencari keadilan gitu loh. Kenapa sudah hampir 4 minggu kok belum ada jawaban, belum ada keterangan, bahkan hasilnya pun belum keluar. Jangankan tersangkanya, hasilnya saja belum keluar, hasil penyelidikan segala macam nggak keluar, iya kan? Biasanya kalau kita jangankan meninggal, keluarga kita aja dianiaya, pasti kita menjerit mencari keadilan. Berteriak kita di depan wartawan, berteriak kita ke Komnas HAM, berteriak kita ke kementerian si Arya ini. Ini enggak.
Tenang, tenang, tenang. Sederet kejanggalan di kasus kemetongan diplomat Arya Daru. Masih ada PR bagi polisi untuk menjawab sejumlah kejanggalan dari kasus kemetongan Arya Daru Pengayunan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya telah mengungkap hasil penyelidikan dari kasus kemetongan diplomat Moda Kementerian Negeri atau Kemlu Arya Daru Pengayunan di kamar indekosnya dengan kondisi yang terlilit. Dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa kemetongannya karena kehabisan oksigen hingga metong lemas. Maka sebab kemetongan akibat pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang mengakibatkan lemas, ucap Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Meski sudah dijelaskan penyebab kemetongan Arya Daru Pengayunan, namun sejumlah bukti dikumpulkan tim penyelidik masih belum dilengkapi. Padahal sudah ada 104 alat bukti disita tim penyelidik. Beberapa hal juga masih menjadi pekerjaan rumah atau PR tim penyelidik, lantaran dinilai masih ada kejanggalan dari kasus kemetongan Arya Daru Pengayunan ini. Yang pertama, tim penyelidik Polda Metro Jaya mengaku bahwa hingga saat ini ponsel Samsung Ultra yang bisa digunakan Arya sehari-hari belum bisa ditemukan. Dari pelacakan yang dilakukan oleh tim penyelidik, ponsel itu memetong di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Jakarta. Kesulitannya terhadap HP perlu kami sampaikan. HP terakhir off di GI. Kalau HP off kita juga susah untuk melacaknya, kata Wira. Lebih lanjut, Wira juga menegaskan ponsel yang belum ditemukan di tim penyelidik sendiri masih akan dilakukan pencarian. Wira pun menekankan sampai saat ini tidak ditemukannya ponsel yang digunakan Arya Daru sama sekali tidak mempengaruhi kesimpulan penyebab kemetongan korban karena jejak digital dan barang bukti serta keterangan saksi sudah bisa memberikan titik terang. HP tetap akan kami tindak lanjuti. Kalau ada petunjuk tentunya akan kami dalami, tutur Wira. Wira mengaku dalam proses penyelidikan kasus kemetongan Arya belum semua saksi dimintai keterangan oleh tim penyelidik. Meskipun hingga kesimpulan dikeluarkan sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan. Menurut Wira, tim penyelidik memanggil 26 saksi. Kendati demikian, 2 diantaranya tidak memenuhi panggilan hingga adanya kesimpulan penyebab kemetongan Arya Pengayunan. Jadi kami Subdit Resma Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi yang sebenarnya mengundang 26 tapi 2 belum berkesempatan hadir, ungkap Wira. Disebutkan Wira kedua saksi yang belum hadir memang dijelaskan rinci alasannya. Dia juga enggan menyebutkan siapa 2 saksi yang tidak hadir itu.